warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, tadi minggu kemarin kita udah membahas mengenai apa? Coding dan kecerdasan artifisial yang menggunakan metode berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai etika dan risiko kecerdasan artifisial. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Dipimpin bersama kita. Sama-sama kita dipimpin dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hadir hari ini? Iya. Nah ya, semuanya hadir. Sebelum mulai perkenalan dulu ya. Ini salah satu rekan ibu ya. Namanya Ibu Yuyun dari SMP Islam Cikuya ya. Hari ini beliau mau melihat atau mau observasi cara bagaimana ibu belajar di sini ya. Nah, kita itu akan membahas mengenai etika dan resiko dalam kecerdasan artifisial. Nah, minggu kemarin kita udah membahas mengenai apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kita udah beres mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang kita membahas mengenai etika dan resiko kecerdasan artifisial. Sebelum ibu membahas mengenai apa itu etika dan resiko dalam kecerdasan artifisial, ibu akan menampilkan sebuah video yang memperlihatkan hasil dari AI ya. Ada 3 video yang akan ibu tampilkan. Nah, yang pertama ini. Ngerjain gua kayak gini, cuma mau diupload di TikTok kan? Kalian percaya ini ada di dunia nyata? Enggak. Tidak ya. Coba lihat video yang kedua. Ya Allah, bilangin ya ke Kak Dedi, mama aku main HP mulu. Kalau seandainya ini nyata, kita bakal serem ya melihat ada bayi yang bisa berbicara. Karena itu bayi itu paling bisa berbicara itu usia 2 tahun ya, paling masih kene gunanya masih kene terbata-bata. Ini udah kelihatan banget ya AI-nya. Nah, kemudian video yang lagi viral-viralnya itu mengenai ini nih. Kita lihat ya. Viral di media sosial cuplikan video Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan guru sebagai beban negara. Menanggapi hal itu, Sri Mulyani memberikan klarifikasi melalui unggahan Instagram pribadinya yang menegaskan potongan video tersebut adalah hoax atau rekayasa. Guru itu beban. Nah, kita rame mengenai Menteri Keuangan kita Sri Mulyani itu menyebutkan bahwa guru itu adalah beban negara. Padahal itu tuh bukan yang dia katakan gitu ya. Itu sambungan video yang udah tadinya dia wawancara atau tadinya dia pidato sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengeditnya menggunakan AI kemudian menyebarkannya
sehingga banyak masyarakat yang percaya bahwa itu benar kata-kata dari Sri Mulyani. Hal itu menyebabkan Sri Mulyani mengundurkan diri ya dari Menteri Keuangannya di era Prabowo sekarang dan sudah diganti ya. Kalian tahu Ibu Sri Mulyani sudah diganti? Ya, kalian nanti ya lihat beritanya ya. Nah, dari ketiga video tersebut, apa dampak jika teknologi digunakan seperti yang barusan kita tonton? Apa dampaknya? Apa? Mengadu dombakan ya, mengadu dombakan masyarakat, mengadu dombakan pemerintah dan masyarakat ya. Itu menyebabkan kalau ibu lihat dari berita-berita itu penjarahan ya, padahal itu tuh hoax gitu ya, tapi gara-gara masyarakat sudah mempercayainya, jadi merugikan salah satu pihak. Kemudian apa lagi? Contohnya merusak nama baik seseorang ya. Jadi Sri Mulyani itu benar itu teh yang diberita itu benar. Kan orang-orang awam yang tidak mengerti apa itu AI mempercayainya saja, apalagi orang tua kita ya. Padahal kalau kita lihat bibirnya itu tidak sesuai sama ucapannya gitu ya. Yang terakhir ada lagi, apalagi kalau AI itu digunakan apa? Memfitnah seorang ini. Bu Sri Mulyani juga salah satu orang yang terkena fitnah oleh AI gitu kan ya. Terkena fitnah, jadi seluruh masyarakat itu mempercayai bahwa bahwa Sri Mulyani itu mengatakan bahwa guru itu sebagai beban negara ya. Nah, untuk itu ibu akan mengasih tahu atau memberitahu untuk tujuan pembelajaran hari ini apa saja. Untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan menerapkan etika dalam penggunaan AI berdasarkan contoh sehari-hari kayak tadi ya, kayak yang ibu udah dikasih video itu salah satu contoh sehari-hari dalam kehidupan kita. Nanti ibu bakal kasih tahu apa itu bagaimana etika dalam penggunaan AI. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi resiko-resiko yang terkait dengan kecerdasan artifisial. Nanti ibu kasih tahu ini resikonya gimana ya kalau kita menggunakan AI tidak baik gitu ya. Yang terakhir, siswa dapat membedakan mana foto asli atau mana video asli dengan buatan AI ya. Nah, untuk profil lulusannya nanti kita akan membahasnya setelah kalian sudah mengerjakannya ya. Nah, selanjutnya ibu akan memperlihatkan ya materinya. Untuk mengulas balik tadi udah ya. Apa itu kita kembali membahas apa? Inilah video film Kita Menteri kembali membahas apa minggu kemarin itu? Coding dan kecerdasan artifisial ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai etika dan resiko dalam kecerdasan artifisial. Nah, etika dan resiko kecerdasan artifisial. Kalian tahu apa itu etika? Tidak ya. Etika dalam penggunaan AI adalah seperangkat nilai, aturan, dan prinsip moral yang mengatur bagaimana teknologi AI digunakan agar tidak merugikan manusia, kemudian menghormati hak asasi dan memberikan manfaat adil bagi semua orang yang adil bagi semua orang. Itu etika dalam AI. Seperangkat nilai, aturan, dan prinsip moral yang mengatur bagaimana AI digunakan. Nah, di sekolah kita ada etika dan aturan, ada ya. Nah, di AI juga ada
ada di yang digunakan dalam EA ya, atau kecerdasan artifisial atau EA gitu ya. Mengapa cenah etika itu penting? EA dapat digunakan untuk tujuan baik jika digunakan dengan baik ya, seperti dalam pendidikan, kesehatan, ataupun memudahkan konten kreator agar lebih kreatif dalam membuat kontennya. Nah, jika EA digunakan dengan tidak baik atau disalahgunakan, itu berbahaya. Seperti ya membuat tadi ya video yang tadi, membuat konten hoax, deepfake, dan penipuan ya. Maka dari itu, tanpa etika, teknologi AI dapat menjadi alat manipulasi yang berbahaya ya, berbahaya bagi pengguna maupun orang yang dieditnya. Contohnya kalau penggunanya bisa dilaporkan ke kantor polisi ya, ada undang-undangnya ya, menyebarkan hoax, fitnah gitu ya, nggak boleh deepfake, video palsu ya. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip etika AI menurut Cisco pada tahun 2021 ada 4. Yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga keadilan, yang keempat ada privasi. Nah, kalau transparansi itu EA harus jelas cara kerjanya, bisa dijelaskan dan tidak menipu penggunanya. Jadi transparansi bisa dijelaskan bahwa ini tuh saya tuh membuatnya itu di ChatGPT atau chatbot. Contohnya kayak gini ya, memberi tahu bahwa teks dihasilkan oleh chatbot atau chat AI, bukan manusia. Contohnya hidupnya membuat proposal. Kalian udah memerintahkan AI itu membuat proposal. Nah, kalian harus mencantumkan bahwa itu tuh bukan buatan saya, itu tuh buatan dari EA. Itu yang disebut dengan apa? Transparansi atau transparan. Itu nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Yang kedua ada akuntabilitas. Harus ada yang bertanggung jawab atas kesalahan atau dampak yang ditimbulkan EA. Nah, contohnya EA salah memberikan rekomendasi perusahaan atau guru yang bertanggung jawab terhadap guru yang menyebarkan, harus bisa bertanggung jawab dampak kesalahan yang dia cari gitu ya. Jadi harus akuntabilitas, saya yang mencari, saya yang bertanggung jawab, atau saya itu harus bertanggung jawab karena saya salah memberikan rekomendasi. Contohnya rekomendasi untuk kuliah atau untuk ke SMA mengenai akuntansi. Nah, si IA itu memberikan rekomendasi ke SMA, padahal akuntansi itu adanya di mana? Akuntansi biasanya di mana? Di SMK ya. Di SMK itu ada jurusannya akuntansi, terusan ada kebengkelan gitunya, terusan ada komputer ada ya. Kalau di SMK itu biasanya untuk melanjutkan agar mereka bisa kuliah ya. Kalau SMK itu sudah bisa dijalurkan mau kerja di mana. Kalau nanti dibutuhkan untuk ijazah maka bisa untuk sekolah lagi gitu ya. Tapi di SMK itu lebih difokuskan untuk bekerja gitu ya. Selanjutnya keadilan. EA tidak boleh memihak atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Contohnya, sistem seleksi beasiswa harus menggunakan objektif bukan karena gender atau ras. Dail mah cowok, semua anak cek AI tadi luluskan gak bisa. AI itu harus adil, tidak boleh memihak ya. Mau itu wanita, mau itu laki-laki, mau itu orang Jawa, mau itu orang Medan, tetap AI itu harus bertanggung jawab, datanya harus objektif. Contohnya, kalau mau yang nilainya lebih tinggi ya, mau perempuan, mau laki-laki, mau dari orang Jawa atau Medan pun ya, pokoknya harus lihat datanya aja dan data nilainya gimana, cukup apa enggak ya. Itu keadilannya. Yang terakhir ada privasi. AI tidak boleh membocorkan informasi tanpa izin. Contohnya yang
EA dan tidak boleh menyebarkan foto pribadi atau teman tanpa persetujuan. Contohnya ya, kita teh mengunggah nih foto kita bersama teman. Nah, sama EA itu digunakan di Google. Digunakan bahwa contoh video saya dengan teman saya ada gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau tidak dipersetujui oleh yang mengunggahnya, tidak boleh ada foto tersebut ya. Kita bisa apa namanya? Bisa komplain karena itu termasuk apa? Privasi ya. Termasuk privasi dalam penggunaan EA. Itu menurut UNESCO pada tahun berapa? 2021. Selanjutnya, nah, ada contoh penggunaan EA etis dan tidak etis. Etis itu benar dan tidak etis itu salah. Yang pertama itu EA digunakan untuk belajar. Untuk belajar ya, contohnya chatbot, terus Google Translate. Kalian kalau belajar bahasa Inggris kan, kalau ada PR, kita teh nggak tahu semua arti dari tugas itu. Nah, kita bisa menggunakan Google Translate. Pernah kalian menggunakan Google Translate? Nah ya, atau menggunakan chatbot. Tolong artikan pertanyaan berikut dan isi contoh. Nanti bisa sama chatbot dikasih tahu. Kalau menurut dia isinya gini, tapi kita tidak boleh langsung copy nggak boleh, baca dulu benar apa enggak ya. Kalau tidak etisnya itu membuat video palsu atau deepfake untuk menipu. Contohnya sekarang banyak ya penipuan. Contohnya ada yang video call sama kita terus mengaku saudara kita yang jauh karena dia punya data saudara kita, mengaku kepada kita bahwa dia itu saudara kita, padahal dia itu penipu. Contohnya itu kalau yang banyak itu di bulan itu ya menipu uang itu transfer. Tolong bantu teteh, ya teteh kecopetan di terminal mana gak bisa pulang kalau transfer 2 juta. Padahal mah baik-baik aja dia teh, cuman gara-gara ada yang membuat video di prank gitu. Karena teh telepon, terus WA-nya udah gak aktif dipakai sama dia, jadi percaya gitu ya. Gak boleh itu teh ya, itu teh tidak etis atau gak ada etikanya itu teh ya. Yang selanjutnya EA digunakan untuk mengenali cuaca. Nah ini etis kan, kalau kita lihat di HP itu udah ada ya, hari ini bakalan hujan atau hari ini enggak cerah atau hari ini berembun, ada ya. Nah itu teh bisa digunakan, itu tuh etis. Yang selanjutnya menggunakan EA untuk menyebarkan hoax. Kayak tadi video apa? Video Sri Mulyani itu kan hoax. Terus kita teh EA itu digunakan untuk menyebarkan hoax. Jadi kayak tadi dibuat diedit video nanti jadi kelihatan bahwa itu teh benar terjadi. Karena kita banyak jadi gak baiknya. Yang terakhir ada EA membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit. Nah sebelum kita ke rumah sakit kita teh dituntut, kita teh mahal ya kalau rumah sakit mah mending coba telan HP sesuatu dengan ciri-ciri nanti. Contohnya rapkat teh ngerasa ngantuk, terus rapkat teh ngerasa pegel, rapkat teh mau nanti tidur wae jika ini anak teh ciri-ciri nama masuk teh ke bronkitis atau kecapean gitu kan. Oh iya, nanti teh tinggal periksa ke dokter benar apa enggak yang diagnosis EA itu. Kalau benar nanti mungkin langsung dikasih obat gitu kan. Kalau enggak cek lagi gitu sama dokter. Nah kalau tidak etisnya itu memata-matai seseorang tanpa izin. Kalian suka memata-matai teman kalian atau gebetan kalian. Contohnya kita lihat tuh browser lihat Instagram, nah gimana sih baruan dia buat story apa enggak ya gitu ya. Itu teh memata-matai seseorang tanpa izin kan. Tapi kan sekarang banyak yang dihukum ya, jadi kalau tidak berteman tidak bisa memata-matai. Nah itu teh salah satu hal yang tidak etisnya memata-matai seseorang. Kalau di TikTok ya, kalau ada yang memata-matai kelihatan kan. Contohnya Wildan melihat profil Anda. Nah berarti Wildan lagi memata-matai ibu ya.
Itu contoh penggunaan IE yang etis dan tidak etis. Ada yang mau ditambahkan mengenai ini? Mengenai contoh etis dan tidak etis? Lanjut saja. Ya. Nah, resiko jika IE digunakan secara etis. Sudah ya tadi Ibu dibahas, menyebarkan informasi palsu atau hoax, merusak reputasi seseorang, misalnya lewat video deepfake, terus melanggar privasi, menyebarkan data orang yang terakhir, membuat keputusan yang tidak adil atau diskriminasi. Nah, selanjutnya sebelum Ibu membahas, apakah kalian merasa ngantuk? Ngantuk. Kita mau ice breaking dulu biar gak ngantuk. Ice breaking dulu mau? Mau tidak? Mau ya? Kita ice breaking dulu. Ada yang mau rekomendasi ice breakingnya apa? Coba kalian buat barisan, perempuan di sana, laki-laki di sini. Coba buat barisan. Kita coba 5 menit aja atau 2 menit juga boleh ya. Segar ya, soalnya yang merasa aku ibu kalau mendengarkan itu tidak pengen terberes gitu aja supaya biar kita semangat lagi. Ini ya, kalau ibu bilang kiri, kalian kanan. Kalau ibu bilang kanan, kalian kiri. Kalau ibu bilang angkat tangan, kalian diam. Kalau ibu bilang diam, kalian angkat tangan. Ya, jadi kebalikannya ya. Ibu mau lihat konsentrasi kalian gimana, coba lihat. Siap? Siap. Loncat kanan, kiri. Loncat kiri, kanan. Loncat ke depan, ke belakang. Loncat ke belakang, depan. Angkat tangan, tangan di bawah, kebalik aja. Ke bawahin lagi, bawahin sekarang. Coba lagi ya. Loncat kiri, Kanan. kiri. Kalau bilang kiri berarti ke kanan. Loncat kanan berarti ke kiri ya. Sekali lagi ya. Loncat ke belakang, loncat ke depan, angkat tangan, ke atasan tangan, ke atas. Nah ya, gimana, masih kalian merasakan juga atau masih perlu pemanasan lagi nih? Masih ngantuk? Coba kita mau tempuh pagi. Kalau pagi 2 kali, kalau siang 3 kali, kalau sore 1 kali. 1 ya sekarang. Pagi, siang, sore 1 kali. Lagi ya. Pagi, siang, sore. Oke, udah dulu ya. Karena waktu, nanti kita ice breaking lagi. Kalau ngantuk kasih tahu Ibu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yang selanjutnya, kita itu cenah harus menerapkan. Udah siap ya? Kita itu harus menerapkan etika dalam IE. Kita harus menerapkan etika yang tadi 4 itu, ya. Nah, yang pertama itu cara menerapkan etika dalam IE. Yang pertama, selalu cek sumber data sebelum percaya pada hasil IE. Jadi sebelum kita percaya pada IE itu, kita cek dulu ini teh benar apa enggak sih. Kita lihat-lihat, ini video tes kayaknya diedit deh gitu kan. Kita lihat lagi sumbernya apakah ini video asli atau enggak gitu. Hanya ulah diterai bener lah tentunya. Orang kudu mencari dulu kebenaran
sudah belajar mengenai EA, jangan sampai kita tertipu ya. Yang kedua itu gunakan EA untuk positif, untuk hal yang positif ya. Misalnya belajar, membuat karya atau membantu pekerjaan. Kalau belajar nih yang tadi dicontohkan ya, kayak Google Translate. Kalau membuat karya itu contohnya kita mau membuat animasi tapi kita tuh kurang mampu lah dalam menggambar teh. Ya kita kasih perintah ya di chat EA, bisa di chatbot, bisa menggunakan ChatGPT ya. Terus banyak lagi lah kita teh. PO3 juga ada aplikasi PO3 buat video, tapi video EA tapi jangan ke positif gitu ya, jangan negatif nah ya. Terus membantu pekerjaan, contohnya pekerjaan kalau kalian sebagai content creator kalian bisa itu ya membantu kalian. Contohnya malas mengisi suara ya kan, harus ada pengisian suara dalam pembuatan yang itu dalam video itu. Malas tuh tinggal perintahkan itu kan, buat diisi teksnya kalian kirim, terusan kirim ke ChatGPT atau ke Capcut, ada itu namanya yang EA-nya gitu untuk suara gitu kan ya. Yang selanjutnya ada yang ketiga itu jaga privasi, jangan unggah data pribadi ke EA tanpa izin. Contohnya hidup orang EA teh soalnya bisa akses foto, video ataupun email ataupun privasi dalam HP kalian, nggak boleh. Batasi apa aja yang kalian mau ubah di AI itu. Contohnya foto kalian biasa aja, jangan foto kalian lagi pegang uang gitu bisa disangka korupsi apa. Makanya katanya atau kalian tiba-tiba lagi pegang data orang gitu kan ya, disebarin gitu kan ya. Dan ada pengguna nawe ngasih kebebasan kita untuk menjelajahi privasi dia gitu ya. Jadi kita harus menjaga privasi, apalagi ke teman kita juga ya, jaga privasi, mau itu kata sandi, mau itu ya memori gitu, foto-foto gitu ya. Kadang harus menjaga. Nah, yang selanjutnya laporkan jika ada pengguna EA yang menyesatkan orang lain ya. Kita harus laporkan, kayak contohnya nih si Adil itu membuat video Wildan lagi joget-joget, padahal Wildan gak pernah joget-joget ya. Lapor ini Adil membuat EA yang tidak etis nih gitu kan ya, membuat video palsu gitu. Padahal saya kan gak joget-joget, kan saya cowok gitu kan, masa cowok joget-joget gitu kan ya. Contohnya seperti itu. Yang selanjutnya itu ada bukan ini nih. Nah itu ya mengenai etika dan resiko dalam kecerdasan artifisial. Nah, sebelum nanti ke kesimpulan, Ibu akan ya kita udah membuat kelompoknya, terus kita akan menganalisis foto ya, bahwa foto ini tuh mana yang termasuk AI, mana yang termasuk asli gitu kan, mana buatan AI, mana yang asli ya. Nah, untuk cowok ini nanti kita presentasikan menurut kalian mana yang asli, mana yang enggak. Nah, kalau untuk perempuan kayaknya ini boleh. Kalau untuk cowok yang buah-buahan ya, kalian tulis aja di sini ya. Apa aja, Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian menganalisisnya ya. Kerjakan analisis dengan benar ya. Kasih pendapat satu orang kalian kasih pendapat menurut kalian ini fotonya gimana. Nanti kalau sempat gabungkan gitu ya. Yaudah temukan pendapat apa? Tidak. Nah, kalau sedikit soalnya jadi cara pengerjaan teh kelihatan banget. Ya. Jadi cara pengerjaan teh kelihatan banget. 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 Jadi cara pengerjaan t
Tambah lagi. Kelihatannya si kepala dari kinclong. Oke, gimana? Udah beres belum? Udah beres belum? Udah? Nah, siapa yang mau mempresentasikan? Lali. Boleh ke depan Leli. Bukan bacain doang. Coba ibu mau lihat hasil analisis kamu gimana? Campur dua boleh. Fiona, kita nggak bahas mengenai informasi, kamu lihatin ya. Sok. Coba kalau lagi ya. Coba ke depan sana. Menurut coba yang kasih dulu. Yang kasih itu gambarnya gimana? Dari pertama. Mukanya sana gimana? Mukanya terlihat ada tai-lalatnya, mukanya simetris dan senyumannya. Senyumnya alamiah kelihatannya. Terus kan kita kelihatan ada tai lalatnya kalau yang asli itu terus senyumnya itu enggak terpaksa gitu kan, senyumnya itu manis. Terusan kita muka itu kita tuh enggak simetris semua ya. Pasti kalau kita sering begini mukanya jadi asa lebih gimana? Simetris lah, jadi asa banget sebelah gitu kan ya. Coba kalau yang di E itu menurut kalian gimana? Kalau mukanya terlalu mulus dan struktur dan giginya gigi lalu rapi dan tidak wajar, dan senyumannya terlalu lebar. Mata tidak terlihat asli. Nah, kacamata sangat tidak terlihat asli. Bisa dilihat ya, teman-teman lihat ya. Kalau senyumnya itu masa sih senyumnya itu selama gitu kan? Bila kan gigi itu gak rapi semua ya. Terus senyumnya itu lihat ya, senyumnya itu lebar kan. Biasanya kalau kita lihat di kamera itu senyum itu jadi gimana senyum yang termanis itu ya, bukan yang paling lebar tapi yang paling manis. Terus lihat ya, struktur mukanya juga mulus tanpa ada tai lalat, tanpa ada bekas jerawat. Masa sih ya, manusia itu pasti ada coret-coretan dikit lah, gak mungkin semulus itu ya. Terus lihat kacamatanya, masa kacamatanya gak ada ininya, yang ke kuping itu gak ada, cuma ini. Terus kelihatan banget ya yang IE-nya kayak gimana ya. Tapi kalau untuk orang awam, orang kayak ibu kita atau teteh kita yang lebih tua dari kita, kalau menganalisisnya tidak benar pasti bakal tertipu. Karena kalau kita lihat kasat mata itu kayak sama gitu ya, kayak asli dua-duanya ya. Ya itu kehebatan AI yang bisa meniru manusia. Tapi kalau kita perhatikan lebih baik itu, kita bisa lihat mana yang palsu dan mana yang asli ya. Nah, mungkin itu ya dari kelompok perempuan bahasnya ya. Udah. Sekarang yang laki-laki mau dibahas sama siapa? Wildan, boleh Wildan ke depan sama Adit, boleh. Yuk. Coba ngomongnya. Ini bacakan. Coba ya. Nah, coba. Foto yang asli dulu. Foto yang asli yang mana? Yang ini ya, foto asli. Kenapa alasannya yang atas asli? Ukurannya itu katanya tidak sama, berbeda-beda ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau ada yang asli itu apa lagi? Warna yang asli cerah, kelihatan lebih cerah, kelihatannya cerah. Katanya yang asli itu lebih cerah. Terus apa lagi? Tuh warna fotonya terlihat lebih nyata. Kenapa sangat nyata? Kelihatan nih ada warna, terus ada yang merah muda, pasti ada yang udah tua banget, ada yang baru macam ini gitu ya. Kemudian yang kalau yang palsu menurut Wildan yang mana? Ukurannya terlihat sama, warna fotonya terlihat seperti editan, dan warnanya juga tidak berbeda-beda. Tuh kan kalau hasil AI mau masa sih semua
semuanya mateng cenanya, semuanya mateng terus potona ukurannya semua sama, udah besar kecil semua nana, kecil semua nana besar gitu makanya terus warna kelihatan rata semua ungu semua anak kan tidak ya. Kalau buah-buah alami itu pasti we aya kita semua sama gitu kan ya. Nah, ada lagi? Udah? Nah, udah ya. Udah stop dulu. Nah, kalian kan ya? Kalian kan udah tahunya caranya gimana ya? Cara membedakan foto sama video mana di fake, mana asli gitu ya. Kalian sudah bisa melihat atau bisa membedakan ya. Nah, itu baru menganalisis fotonya ya. Nanti minggu depan insya Allah Ibu bakal membahas mengenai videonya, video deepfake-nya. Untuk sekarang kita membahas mengenai fotonya dulu atau deepfake-nya ya. Nah, EA adalah alat kita, tetapi kita harus mengarahkan untuk kebaikan. Dalam menggunakan EA ada etika yang harus kita terapkan ya. Etikanya itu ada transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi. Kemudian kita juga harus mengingat bahwa EA digunakan untuk membantu orang, bukan untuk merugikan seseorang ya. Nah, itu mungkin untuk pembahasannya. Terus sebelum itu mau merefleksi dulu kalian. Kalau etika dalam kecerdasan etika dan resiko dalam kecerdasan artifisial itu ada 4. Ada 4 nih. Kata ibu yang pertama itu apa? Transparansi. Yang kedua akuntabilitas. Yang ketiga keadilan. Yang keempat privasi ya. Nah itu ya, sampai ibu sudah disimpulkan, kalian juga harus mengingat mengenai etika dan resikonya ya. Etika yang 4 itu, terus resikonya. Resiko apa? Resiko yang pertama apa? Resiko nih apa? Resiko yang pertama menyebarkan hoax ya. Itu resiko dari penggunaan AI yang tidak baik, menyebarkan hoax, terus memfitnah orang, terus privasi kita bisa digunakan sama AI ya, itu tidak boleh ya. Yang selanjutnya keadilan, membeda-bedakan kasus itu tidak boleh ya. Nah, kalau gitu kalian pasti sudah bisa ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menganalisis mana yang akan terjadi jika menggunakan AI secara tidak benar. Jadi kesimpulannya itu AI adalah alat kita, tetapi kita harus mengarahkannya untuk kebaikan. Dan menggunakan AI ada etika yang harus diterapkan, yaitu apa? Transparansi, terus akuntabilitas, keadilan, dan privasi. Nah, kemudian kita juga harus mengingat bahwa AI harus digunakan untuk membantu orang dan tidak merugikan orang ya. Merugikan orang. Nah, udah kita menganalisis mengenai gambarnya ya, mengenai mana foto asli dan mana foto yang dibuat oleh AI. Nah, minggu depan insya Allah kita akan membahas mengenai video AI-nya atau video deepfake-nya ya. Mungkin sekian ya pembahasan dari Ibu mengenai etika dan risiko dalam kecerdasan artifisial ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.